Selamat datang kembali di Ruang Hening, sebuah ruang di mana kita berhenti sejenak dari kebisingan dunia dan masuk ke dalam keheningan batin. Dalam dua bagian sebelumnya, kita telah berbicara tentang kesadaran, tentang ilusi diri, dan tentang meditasi sebagai jalan pembebasan. Kini, kita akan melangkah lebih jauh. Kita akan berbicara tentang non-dualitas, tentang pencerahan, dan tentang bagaimana Sam Harris memandang spiritualitas dalam kerangka yang rasional tanpa harus terikat pada agama. Apa itu non-dualitas? Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Apakah benar ada batas yang jelas antara aku dan dunia? Ketika Anda melihat bunga, apakah benar ada pemisah mutlak antara si pengamat dan bunga itu? Ataukah keduanya hadir bersama di dalam kesadaran? Sebagian besar dari kita terbiasa berpikir secara dualis. Ada aku dan ada yang lain. Ada subjek dan ada objek. Namun, tradisi kontemplatif Timur, dan kini juga ditegaskan oleh Sam Harris, menunjukkan bahwa pemisahan itu hanyalah konstruksi pikiran. Non-dualitas adalah pengalaman ketika batas itu runtuh. Ketika kita tidak lagi merasa sebagai penonton terpisah, melainkan menyatu dengan keseluruhan peristiwa. Di momen itu, kesadaran tidak lagi terikat pada aku, melainkan hadir sebagai ruang luas, tempat segala sesuatu muncul dan lenyap. Pengalaman yang sulit dijelaskan. Tentu saja, pengalaman non-dual sulit diuraikan dengan kata-kata. Bahasa kita dibangun atas dasar pemisahan. Ada subjek, ada objek, ada tindakan. Bagaimana menjelaskan keadaan di mana tidak ada lagi jarak antara pengamat dan yang diamati, di mana aku lenyap, dan yang tersisa hanyalah kesadaran itu sendiri. Namun, mereka yang pernah menyelami keadaan ini menyebutnya sebagai momen kedamaian terdalam. Penderitaan psikologis runtuh, karena tidak ada lagi aku yang menolak atau melekat. Yang ada hanyalah aliran pengalaman yang diterima apa adanya. Pencerahan bukan hal mistis. Bagi banyak orang, kata pencerahan terdengar mistis. Seolah-olah itu adalah hadiah dari dunia gaib atau kekuatan supranatural yang hanya dimiliki segelintir orang suci. Namun Sam Harris mengingatkan kita, pencerahan bukanlah keajaiban yang jauh di awang-awang. Pencerahan adalah pengenalan sederhana bahwa diri yang kita anggap ada selama ini hanyalah ilusi. Ketika kita sungguh-sungguh menyadari bahwa aku bukanlah entitas permanen, penderitaan melemah. Bukan karena hidup bebas masalah, tetapi karena kita berhenti menganggap masalah sebagai beban personal. Pencerahan dalam makna ini adalah kebebasan batin yang lahir dari pengenalan jernih terhadap kenyataan. Latihan harian, namun tentu pencerahan tidak otomatis hadir hanya karena kita menginginkannya. Ia membutuhkan latihan. Meditasi adalah jalan yang paling jelas. Tetapi, latihan ini tidak harus terbatas pada duduk bersila dengan mata terpejam. Latihan bisa dilakukan di mana saja. Saat berjalan, saat makan, saat berbicara, bahkan saat bekerja. Intinya adalah menyadari bahwa kesadaran selalu hadir, bahwa setiap pengalaman, baik menyenangkan maupun menyakitkan, hanyalah isi yang muncul di dalam kesadaran. Seperti melatih otot, semakin sering kita berlatih, semakin mudah kita kembali pada keadaan hening. Analogi langit dan awan. Bayangkan langit luas. Di langit itu ada awan, kadang tipis, kadang pekat, kadang gelap, kadang putih bercahaya. Awan itu ibarat pikiran dan emosi kita. Ia datang dan pergi, kadang menutupi pandangan, kadang memberi bayangan sejuk. Namun, langit tetaplah langit. Tidak terusik oleh bentuk awan. Kesadaran adalah langit itu. Selama ini kita sibuk memperhatikan awan hingga lupa bahwa langit selalu hadir, tak pernah hilang. Non-dualitas adalah saat kita berhenti melekat pada awan dan menyadari luasnya langit di balik segalanya. Neuroscience
membenarkan. Yang menarik, gagasan ini tidak hanya datang dari tradisi spiritual. Ilmu pengetahuan modern, khususnya neuroscience, mendukungnya dengan bukti nyata. Pemindaian otak menunjukkan bahwa meditasi mengubah cara kerja otak. Default Mode Network, bagian otak yang sibuk menciptakan cerita tentang aku, menjadi lebih tenang ketika kita berlatih kesadaran. Para meditator berpengalaman menunjukkan pola otak yang lebih stabil, lebih sehat, bahkan lebih muda dibandingkan orang yang tidak berlatih. Artinya, pengalaman non-dual bukanlah ilusi baru, tetapi keadaan batin yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Menghadapi rasa sakit dan emosi. Mari kita lihat contoh nyata. Rasa sakit. Bagi kebanyakan orang, rasa sakit adalah penderitaan. Namun bagi seseorang yang terlatih dalam kesadaran, rasa sakit hanyalah sensasi. Ia bisa diamati tanpa ditolak. Demikian pula dengan emosi sulit, marah, takut, cemas. Ketika kita berusaha mengusirnya, emosi itu justru menguat. Namun saat kita memberi ruang, emosi itu perlahan mereda dengan sendirinya. Inilah seni melepas. Tidak melekat, tidak menolak, hanya mengamati dengan jernih. Spiritualitas rasional. Di titik ini, Sam Harris mengusulkan sesuatu yang unik. Spiritualitas rasional. Spiritualitas tanpa dogma, tanpa mitos, tanpa harus percaya buta pada hal-hal gaib. Spiritualitas yang bisa diuji, dilatih, dan dialami langsung. Meditasi bukan sekadar keyakinan, tetapi sebuah keterampilan. Manfaatnya bisa dirasakan oleh siapapun, tanpa harus memeluk keyakinan tertentu. Dengan cara ini, spiritualitas menjadi milik semua manusia, bukan hanya mereka yang terikat pada agama tertentu. Hidup di saat ini. Akhirnya, semua ini membawa kita pada kesimpulan sederhana. Hidup sepenuhnya di sini dan saat ini. Kita sering terjebak dalam bayangan masa lalu atau ketakutan tentang masa depan. Namun, keduanya hanyalah pikiran. Satu-satunya yang nyata hanyalah saat ini. Ketika kita minum air, sadari rasa air itu. Ketika kita bernapas, sadari udara yang masuk dan keluar. Ketika kita berbicara, sadari kata yang lahir dan lenyap. Setiap momen adalah pintu menuju kebebasan jika kita cukup hening untuk menyadarinya. Bab ketiga ini mengajarkan kita bahwa kebebasan sejati bukanlah melarikan diri dari dunia, tetapi hadir sepenuhnya di dalamnya. Bahwa diri hanyalah ilusi, namun kesadaran adalah nyata. Bahwa pencerahan bukanlah hadiah dari luar, tetapi pengenalan sederhana terhadap apa yang selalu hadir di dalam diri kita. Kesadaran adalah ruang luas, tak terbatas, dan selalu membebaskan. Dan dalam ruang hening itulah kita menemukan kebebasan yang sejati. Terima kasih telah menyimak Ruang Hening. Jika perjalanan ini memberi arti bagi Anda, silakan tinggalkan komentar, bagikan kepada sahabat, dan jangan lupa subscribe agar kita bisa terus berjalan bersama, menyelami kesadaran, dan menemukan kebebasan di dalamnya.